lagi dengan Pak Nunu di Nurjaman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi merupakan sebuah teks yang sangat menarik untuk kita pelajari, khusus bagi adik-adik yang masih duduk di kelas 7. Karena teks cerita fantasi ini merupakan salah satu materi yang bisa kita temukan di kelas 7, khusus pada bab 2. Begitu bagi adik-adik yang mau mempelajari tentang teks cerita fantasi, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir agar adik dapat memperoleh pengetahuan khusus tentang teks cerita fantasi. Dan diharapkan setelah adik-adik mendengar dan menonton teks cerita fantasi ini dari awal sampai akhir, harapannya adalah adik-adik mampu menelaah unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita fantasi. Untuk itu, mari kita tonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, share, dan subscribe karena gratis. Baik, teks cerita fantasi adalah sebuah genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Teks cerita fantasi adalah sebuah teks yang merupakan sebuah hasil dari khayalan atau imajinasi dari seorang penulis. Untuk itu, apakah adik-adik di sini pernah menghayal? Apakah adik-adik pernah berimajinasi? Ya, tentu. Semua orang pasti pernah berimajinasi. Setiap orang tentunya pasti pernah menghayal. Tapi, apakah khayalannya itu menghasilkan sebuah karya? Apakah imajinasinya itu bisa dikatakan sebagai imajinasi yang menghasilkan sebuah karya? Tentu tidak semua imajinasi itu menghasilkan karya. Karena imajinasi itu ada dua. Ada imajinasi aktif dan imajinasi pasif. Apa itu imajinasi pasif? Adalah imajinasi yang sering kita lakukan, hanya sekedar menghayal berupa ungkapan perasaan, angan-angan yang kita harapkan. Jadi tidak menghasilkan sebuah karya, hanya sekedar hayalan saja. Sedangkan imajinasi aktif adalah sebuah imajinasi yang menghasilkan sebuah karya atau produktif. Contohnya adalah seorang pelukis. Dia berimajinasi, dia menghayal sesuatu, dia membayangkan sebuah pemandangan, kemudian terciptalah sebuah lukisan berupa lukisan pemandangan. Kemudian ada seorang pelukis, dia menghayal atau mengimajinasikan seorang perempuan, kemudian terciptalah sebuah gambar perempuan. Itu merupakan sebuah imajinasi yang aktif. Kemudian ada seorang arsitek, dia melukis, menggambar rancangan, dia berimajinasi, dia menghayal sehingga terciptalah sebuah gambar, bahkan menjadi sebuah bangunan. Kemudian ada yang menghayal, berimajinasi, dia membuat sebuah cerita yang memang tidak terjadi di dunia nyata, hanya ada di dalam khayalannya. Kemudian dia tuangkan ke dalam bentuk cerita. Maka itulah yang dinamakan dengan imajinasi aktif, karena menghasilkan sebuah karya. Ada yang menghasilkan cerpen, ada yang menghasilkan novel, ada yang menghasilkan dongeng. Itu dinamakan dengan imajinasi aktif, bukan imajinasi pasif. Kalau imajinasi pasif mungkin yang sering kita lakukan, ya. Baik, jadi itu teks cerita fantasi itu adalah sebuah teks yang sangat menarik untuk kita pelajari. Karena apakah? Karena teks cerita fantasi dapat melatih kreativitas. Selain itu, teks cerita fantasi merupakan sebuah hasil dari khayalan dan imajinasi dari seorang penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri umum yang ada di dalam teks cerita fantasi. Apa saja ciri-ciri umum itu? Yang pertama adalah adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Jadi di dalam teks cerita fantasi, hal yang tidak mungkin menjadi suatu hal yang biasa. Selain itu, tema dalam cerita fantasi adalah magic, supranatural,
dan futuristik. Jadi di dalam teks cerita fantasi itu adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Sehingga hal yang tidak mungkin terjadi menjadi suatu hal yang biasa, karena itu merupakan hasil dari sebuah imajinasi. Contohnya adalah pintu ajaib yang bisa membawa kita kemana saja. Kemudian baling-baling bambu, hanya sebuah baling-baling kecil tapi bisa membawa seseorang untuk terbang. Adanya keanehan, misalkan manusia menjadi memiliki sayap dan bisa terbang. Adanya keajaiban, contohnya adalah sepatu super. Atau misalkan manusia bisa meramal masa depan atau bahkan pergi ke masa depan. Selanjutnya tadi bersifat magic, ajaib. Ya, adanya keajaiban. Contohnya adalah seseorang yang bisa merubah apa saja. Contoh suatu benda menjadi sebuah makanan. Atau sihir, sapu terbang, magic, keanehan, atau keajaiban. Adanya supranatural atau memiliki kekuatan. Manusia bisa terbang, manusia punya kekuatan. Ya, contohnya Superman, itu merupakan suatu keajaiban. Atau supranatural, bisa meramal. Ya, jadi memiliki kekuatan. Itu salah satunya. Selanjutnya adalah futuristik. Futuristik contohnya adalah hanya dengan membuka pintu kita bisa pergi kemana saja. Contoh, dengan membuka pintu kita bisa dengan cepat berpindah latar, berpindah tempat yang sangat jauh berbeda dengan tempat sebelumnya, atau lorong waktu. Nah, dari ciri-ciri teks cerita fantasi secara umum ini, mungkin adik-adik ada yang pernah membaca atau menonton sebuah cerita yang dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan. Ya, betul sekali. Cerita-cerita di kartun, anime, mungkin pernah melihat keajaiban-keajaiban seperti itu? Ya, betul sekali. Itu juga merupakan sebuah hasil dari imajinasi. Di komik, ya, itu juga merupakan hasil imajinasi. Jadi, teks cerita fantasi ini hanya bukan dalam bentuk cerita saja, dalam bentuk video, film, komik. Itu juga merupakan sebuah cerita imajinasi, hasil dari hayalan, rekaan dari seorang penulis yang dituangkan ke dalam bentuk cerita. Contohnya di dalam kartun Doraemon. Apakah itu merupakan hasil dari sebuah imajinasi? Iya, itu merupakan sebuah hasil dari imajinasi, termasuk ke dalam ciri-ciri yang tadi disebutkan. Adanya keajaiban, adanya keanehan, futuristik, seorang robot kucing yang datang dari masa depan. Kemudian dia punya kantong kecil yang bisa mengeluarkan berbagai macam alat yang punya kesaktian atau kelebihan yang tidak masuk akal. SpongeBob, latarnya di dalam laut. Tokohnya Spons atau busa. Ada rumah terbuat dari nanas. Tempatnya dinamakan dengan Bikini Bottom. Apakah itu merupakan sebuah hasil dari imajinasi? Betul sekali. Itu merupakan sebuah imajinasi dalam bentuk film, kartun. Ada anime, contoh Naruto. Naruto, apakah itu merupakan hasil imajinasi? Ada di dunia nyata? Tentu tidak ada di dunia nyata, karena itu merupakan sebuah imajinasi. Di situ ada kekuatan, ada keanehan, ada supranatural, kekuatan.
Ya, itu merupakan sebuah imajinasi. Komik, ada yang pernah membaca komik? Kisah juga merupakan hasil imajinasi yang dituangkan ke dalam bentuk cerita. Yang kedua, ciri umum yang kedua adalah ide ceritanya bebas. Jadi, cerita fantasi ini ide ceritanya bebas. Tidak harus ada yang sesuai dengan kehidupan nyata, sesuai dengan imajinasi saja. Imajinasi yang diekspresikan ke dalam bentuk cerita. Seperti itu. Itu tentang ciri umum. Yang pertama, tadi adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kedua, ide ceritanya bebas. Ciri umum yang ketiga adalah penggunaan berbagai latar, baik latar tempat maupun latar waktu. Jadi, di dalam cerita itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena merupakan sebuah imajinasi. Latar tempat di dalam teks cerita fantasi itu bisa di mana saja. Bahkan di tempat-tempat yang memang tidak ada di dunia nyata atau dunia yang sebenarnya. Karena ini merupakan suatu imajinasi. Contohnya, latar yang tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya mungkin bisa kita temukan dalam sebuah kartun SpongeBob. Kartun SpongeBob. Di dalam kartun SpongeBob, latar tempatnya berada di dasar laut. Mungkinkah dalam kehidupan nyata, di dasar laut ada kehidupan seperti di cerita tersebut? Seperti kehidupan di sana ada rumah, kemudian ada toko seperti Sponge, kemudian ubur-ubur dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin ada sebuah latar, misalkan menceritakan sebuah latar di luar angkasa. Apakah mungkin di dalam cerita fantasi? Itu mungkin dan bisa. Nah, itu untuk latar. Selanjutnya, penggunaan latar waktu. Penggunaan latar waktu di dalam teks cerita fantasi ini juga sangat beragam dan tidak terbatas. Dalam cerita fantasi bisa menggunakan latar waktu. Contohnya, waktu. Waktu di dalam cerita fantasi bisa menembus ruang. Contohnya, pergi ke masa lalu atau pergi ke masa yang akan datang. Di dalam teks cerita fantasi itu bisa terjadi. Karena di dalam cerita fantasi, hal yang tidak mungkin terjadi atau tidak biasa terjadi di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari kita, itu bisa saja terjadi. Kemudian ciri umum yang keempat, yaitu penggunaan tokoh-tokoh yang unik. Tokoh-tokoh dalam cerita fantasi biasanya tokoh-tokohnya unik. Keunikan itu contohnya adalah tokoh dalam cerita fantasi itu memiliki kesaktian. Ya, memiliki kesaktian. Contoh, bisa mengubah suatu benda menjadi makanan. Seorang tokoh yang bisa terbang, seorang tokoh yang punya kesaktian. Contoh Superman. Superman adalah seorang tokoh imajinasi, sebuah hasil imajinasi seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, adakah yang seperti itu? Tentu tidak. Itu ya. Yang keempat tadi, tokohnya unik. Yang kelima, ciri umum dalam teks cerita fantasi yaitu bersifat fiksi atau rekaan, gitu ya. Jadi cerita fantasi ini bersifat fiksi, ya. Jadi rekaan, karangan, ya, karena merupakan hasil imajinasi. Ya, selanjutnya yang keenam menggunakan bahasa yang variatif. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi ini menggunakan bahasa yang variatif. Tujuannya adalah agar pembaca, pendengar itu bisa ikut merasakan apa yang sedang diceritakan atau apa yang terjadi di dalam cerita, sehingga menumbuhkan emosional si pembaca atau pendengar atau penonton.
adalah jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian cerita. Itu ada dua jenis. Yang pertama, ada fantasi total. Yang kedua, ada fantasi irisan. Apa itu fantasi total dan apa itu fantasi irisan? Fantasi total adalah sebuah fantasi yang isinya menceritakan sesuatu hal yang tidak terjadi di kehidupan nyata. Sedangkan fantasi irisan itu sebaliknya. Cerita fantasi yang berisi khayalan, tetapi masih menggunakan tokoh, tempat, atau peristiwa yang ada di kehidupan nyata. Itu untuk fantasi irisan. Jadi, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian cerita itu ada dua. Fantasi total yang isinya secara total atau secara keseluruhan menceritakan tentang sesuatu hal yang tidak terjadi di kehidupan nyata. Selanjutnya, fantasi irisan adalah sebuah cerita yang merupakan hasil dari khayalan seseorang, tetapi di dalam cerita tersebut masih menggunakan nama tokoh, tempat, kemudian latar, kemudian peristiwa yang ada di dunia nyata. Itu adalah jenis cerita fantasi berdasarkan isi cerita. Kemudian, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama adalah berdasarkan lintas waktu dan sejaman. Berdasarkan lintas waktu menggunakan dua latar atau lebih. Jadi, berdasarkan lintas waktu di dalam cerita fantasi ini menggunakan dua latar atau lebih dalam satu cerita. Jadi menggunakan dua waktu atau lebih dalam satu cerita. Contohnya, ada menceritakan di masa yang akan datang, ada yang menceritakan di masa lalu, kemudian menceritakan lagi di masa yang sedang berlangsung. Jadi, jenis cerita fantasi berdasarkan lintas waktu itu cirinya adalah menggunakan dua latar atau dua waktu atau lebih. Selanjutnya, berdasarkan sejaman. Berdasarkan sejaman, penggunaan satu latar dalam satu cerita. Jadi hanya menggunakan satu waktu saja di dalam cerita tersebut, gitu ya. Jadi cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ada yang lintas waktu, jadi di dalamnya itu menggunakan lebih dari satu latar, dua atau lebih. Kemudian ada latar sejaman, jadi menceritakan hanya satu zaman saja pada masa itu saja, menggunakan satu latar dalam satu cerita. Ya, itu adalah jenis-jenis cerita fantasi. Tadi adalah jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian cerita dan penggunaan latar. Selanjutnya adalah unsur intrinsik. Adik-adik, ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Pernah mendengar apa itu unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik. In itu di dalam. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu dari dalam karyanya itu sendiri, dari dalam ceritanya itu sendiri. Ya, jadi di dalam teks cerita fantasi ada yang namanya unsur intrinsik. Dan apa saja unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita fantasi? Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah ide cerita atau dasar dalam sebuah cerita atau suatu hal yang mendasari cerita. Ada juga yang bilang atau ada juga yang mengatakan bahwa Pak, tema itu adalah judul. Apakah benar seperti itu? Jawabannya tidak. Tema
bukanlah judul, tapi judul bisa menjadi bagian dari tema. Kenapa demikian? Ya, karena judul harus mewakili isi cerita. Ya, jadi tema itu ide cerita, bukan judul. Kita ambil contoh. Mungkin adik-adik di rumah pernah membaca sebuah teks yang judulnya Malin Kundang. Malin Kundang adalah sebuah cerita. Temanya apa? Menceritakan tentang apa? Atau ide ceritanya tentang apa? Yaitu menceritakan tentang seorang anak yang durhaka. Judulnya apa? Malin Kundang. Jadi judul itu bukan tema, ya. Tapi judul bisa menjadi bagian dari tema. Ya, karena judul itu harus singkat dan menarik perhatian. Jadi sekali lagi, tema itu bukan judul, tapi ide cerita. Misalkan ada pertanyaan, teks tersebut menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu jawabannya adalah tema tadi. Pertanyaan menceritakan tentang apa adalah sebuah pertanyaan untuk mencari tema. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua, tokoh dan perwatakan. Tokoh dan perwatakan. Tokoh, apa itu tokoh? Ya, betul sekali. Tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita atau yang berperan di dalam cerita. Perwatakan, watak atau karakter. Jadi tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita yang memiliki watak atau karakter. Betul sekali, ya. Baik, selanjutnya tokoh itu ada 3. Tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Ada yang tahu? Tokoh protagonis. Tokoh protagonis, ada yang mengatakan bahwa tokoh protagonis itu adalah tokoh baik. Betul seperti itu? Jawabannya tidak. Ya. Protagonis. Tokoh protagonis itu bukanlah tokoh baik. Begitu pula dengan tokoh antagonis, bukanlah tokoh jahat. Lalu, bagaimana yang betul? Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang menjadi sentral, yang ada dari awal sampai akhir, yang biasanya berfungsi untuk memecahkan suatu masalah di dalam cerita. Itulah yang dinamakan dengan tokoh protagonis. Jadi tokoh protagonis itu tokoh yang ada dari awal sampai akhir, kemudian biasanya untuk memecahkan suatu masalah. Sebaliknya, tokoh protagonis adalah lawan. Ya, anta di situ. Anta itu adalah lawan dari tokoh protagonis. Antagonis itu adalah tokoh lawan dari tokoh protagonis. Yaitu tadi kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang memecahkan masalah, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang membawa masalah atau menyebabkan masalah, konflik yang terjadi pada tokoh protagonis atau tokoh utama. Apakah tokoh protagonis selalu tokoh jahat? Tentu tidak. Jadi, anggapan tokoh jahat itu karena tokoh protagonis itu selalu membawa masalah, yang membawa masalah di dalam cerita. Bagaimana kalau tadi di dalam tokoh yang ada di dalam cerita Malin Kundang, tokoh utamanya siapa? Malin Kundang, bukan? Malin Kundang, apakah dia adalah tokoh antagonis? Bukan. Dia adalah tokoh protagonis atau tokoh sentral, tokoh utama yang ada dari awal sampai akhir, yang memecahkan masalah. Tapi dia adalah tokoh yang jahat karena durhaka kepada orang tuanya. Tapi Malin Kundang bukanlah tokoh antagonis, tapi tokoh protagonis. Sebaliknya, tokoh antagonisnya adalah ibu. Selanjutnya adalah tokoh
protagonis juga bukan merupakan tokoh yang jahat, bisa juga tokoh yang baik, ya, seperti itu. Selanjutnya ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang melerai, atau tokoh pelengkap, tokoh penengah, atau tokoh pembantu di dalam cerita. Jadi fungsinya tidak sentral, hanya pelerai, pelengkap saja. Itu dinamakan dengan tokoh tritagonis. Jadi tokoh dan perwatakan. Tokoh adalah seseorang yang ada di dalam cerita yang memiliki watak dan karakter. Tokoh ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang memecahkan masalah, bukan tokoh baik. Antagonis adalah tokoh yang membawa masalah atau membawa konflik pada tokoh utama, bukan tokoh jahat. Selanjutnya tokoh tritagonis adalah tokoh pelerai, penengah, atau lengkap saja di dalam cerita. Itu untuk dua unsur intrinsik. Unsur yang ketiga adalah latar atau setting. Apa itu latar? Apa itu setting? Latar adalah sebuah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita. Di dalam teks cerita fantasi biasanya diterangkan mengenai latar baik secara tersirat maupun tersurat. Contoh di dalam sebuah cerita diceritakan ada seorang laki-laki. Dia sedang berjalan di sebuah tempat yang gelap. Hanya terdengar kicauan burung kecil dan ditemani cahaya yang menyelinap di dedaunan. Kira-kira latarnya di mana? Sebuah tempat sepi, hanya ada cahaya yang menyelinap di dedaunan. Kira-kira latarnya di mana? Latarnya di hutan. Itu secara tersirat, secara tidak langsung. Jadi secara tidak langsung penulis di dalam cerita tersebut menjelaskan atau menerangkan mengenai sebuah latar, di mana latarnya berada di hutan. Contoh misalkan seperti ini. Kira-kira kapan? Matahari menyengat ke dalam tubuhku, sehingga dedaunan pun serasa mengering, tenggorokan seakan berada di gurun pasir. Kira-kira kapan tuh? Siang hari, pas panas-panasnya. Tidak mungkin pagi hari sepanas itu, tidak mungkin sore hari sepanas itu, ya. Jadi itu adalah keterangan yang dijelaskan secara tidak langsung. Ada juga yang dijelaskan secara langsung. Pada suatu pagi ada seorang nenek-nenek yang sedang menyapu, ya. Jadi latar di dalam cerita fantasi itu bisa dijelaskan baik secara tersurat, alur, ya. Latar yang keempat, alur. Apa itu alur? Alur atau jalan cerita, ya, atau rangkaian peristiwa. Perlu diingat, di dalam sebuah teks cerita itu merupakan sebuah rangkaian dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain, ya. Jadi konflik, ya. Jadi alur ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa. Tanpa ada sebuah peristiwa, maka tidak akan tercipta sebuah cerita, atau tidak akan terangkai sebuah alur. Itu adik-adik. Nah, ada berapa jenis alur di dalam cerita? Di dalam cerita atau di dalam sebuah teks cerita fantasi itu ada 3 jenis alur. Yang pertama ada alur maju. Apa itu alur maju? Alur maju adalah alur yang menjelaskan secara kronologis
dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari awal, mulai dari seorang itu belum sukses sampai menjadi sukses, itu adalah cerita fantasi yang menggunakan alur maju. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Tadi contohnya menceritakan tentang seorang yang belum sukses sampai dia sukses, gitu ya. Itu adalah contoh cerita fantasi yang menggunakan alur maju dari A sampai Z. Selanjutnya alur mundur. Apa itu alur mundur? Alur mundur adalah kebalikan dari tadi alur maju. Jadi kebalikannya, alur mundur atau flashback menceritakan dari seorang yang sudah sukses, kemudian dia membayangkan kembali ke masa lalu saat dia belum sukses, dan menceritakan bagaimana dia meraih kesuksesan itu sampai pada saat itu menjadi seorang yang sukses. Jadi kembali ke masa lalu saat dia belum sukses. Itu namanya alur mundur. Kalau tadi dari A sampai Z, sekarang kebalikannya. Rumusnya adalah dari Z sampai ke A. Ya, ini mundur, membayangkan ke masa dia belum sukses atau ke masa sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Dari saat ini kemudian ke masa lalu. Itu adalah alur mundur. Selanjutnya adalah alur campuran. Nah, ini menarik nih. Ada alur campuran. Tadi ada alur maju, alur mundur. Nah, sekarang alur campuran. Berbicara tentang campuran berarti ada dua-duanya. Ada alur majunya, ada alur mundurnya. Berarti dari A sampai ke Z dulu, dari dia belum sukses dulu sampai sukses, kemudian kembali lagi menceritakan saat dia belum sukses, sebelum sukses, kemudian menceritakan lagi dari dia yang sudah sukses, kemudian kembali dulu ke masa lalu saat dia belum sukses, dan kembali lagi ke masa yang dia sudah sukses. Nah, ini alur yang saat ini sering digunakan agar ceritanya lebih menarik dan tidak monoton, jadi variatif gitu. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Di teks cerita fantasi itu ada alur, kemudian ada latar atau setting, ada tokoh atau perwatakan, dan ada tema. Yang terakhir di sini ada amanat. Apa itu amanat? Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Jadi, di dalam sebuah cerita, penulis itu tentunya ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, dan pesan itu adalah pesan moral. Ya, pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, atau pelajaran yang bisa diambil oleh seorang pembaca dari sebuah cerita. Itu dinamakan dengan amanat. Jadi setiap cerita pasti ada pesan, ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu dinamakan dengan amanat. Ya, jadi di dalam teks cerita fantasi itu ada unsur intrinsik, unsur yang membangun karya sastra atau membangun cerita itu dari dalam ceritanya sendiri. Ada tema. Apa itu tema? Tema adalah ide atau pokok penting yang dianggap menarik untuk diceritakan. Kemudian ada latar. Latar atau setting adalah sebuah keterangan, baik tempat, waktu, dan suasana yang dijelaskan oleh penulis, baik secara langsung ataupun tidak langsung, secara tersirat atau tersurat. Kemudian ada tokoh dan perwatakan. Tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita dari awal sampai akhir, dinamakan dengan tokoh utama. Jadi tokoh yang ada dari awal sampai akhir dinamakan dengan tokoh utama. Ya, kembali lagi bahwa tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita yang memiliki watak dan karakter.
Tokoh ada 3. Tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis bukan tokoh jahat, tapi tokoh yang membawa masalah atau konflik. Ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis bukan tokoh baik, tapi tokoh utama yang ada dari awal sampai akhir, kemudian bertugas untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam cerita atau yang memiliki konflik, ya, atau tokoh yang bertentangan dengan tokoh antagonis. Kemudian tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau tokoh pelerai atau tokoh pelengkap, gitu ya. Itu ada tokoh tritagonis. Kemudian yang selanjutnya ada alur. Alur adalah jalan cerita. Jalan cerita itu ada 3: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang terakhir, amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam sebuah cerita. Itu unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita fantasi.